Tahun 2024 ini adalah tahun pemilihan di Amerika Serikat, dan itu berarti bahwa Tiongkok akan kembali menjadi kambing hitam dan sasaran empuk bagi para politisi Amerika Serikat. Ketika Joe Biden, Presiden Amerika Serikat saat ini, memberlakukan serangkaian tarif baru terhadap barang-barang buatan Tiongkok, 25% untuk baja dan aluminium, 50% untuk semikonduktor, 100% untuk kendaraan listrik, dan 50% untuk panel surya. Dan di episode hari ini, kita akan coba membahas mengapa pemerintah Amerika Serikat menaikkan tarif terhadap barang-barang buatan Tiongkok. Menurut laporan, pada tahun 2022, Tiongkok adalah produsen baja terbesar dunia dengan memproduksi 54% dari total produksi baja dan aluminium. Total baja dunia adalah sekitar 1 miliar ton, dan Amerika Serikat hanya memproduksi sekitar 80 juta ton baja pada tahun 2022. Memang di masa lampau, produksi baja Amerika Serikat pernah mencapai puncaknya di tahun 1973, yaitu sebesar 137 juta ton. Namun sejak itu, produksinya mulai menurun sebesar 40% per tahun 2020. Hal yang sama juga terjadi untuk produksi aluminium. Tercatat pada tahun 2022, Tiongkok adalah produsen aluminium terbesar di dunia. Salah satu faktor yang menyebabkan Tiongkok mendominasi produksi aluminium adalah karena Tiongkok memiliki cadangan aluminium terbesar di dunia dan kapasitas peleburannya sangat besar. Hal yang sama juga terjadi pada industri tenaga surya. Tiongkok menyumbang 83% produksi panel surya dunia dan Amerika Serikat kurang dari 2% pada tahun 2023. Saat ini, daya saing biaya manufaktur PV surya merupakan tantangan utama dalam diversifikasi rantai pasokan. Tiongkok adalah negara dengan biaya paling kompetitif untuk memproduksi semua komponen rantai pasokan PV surya. Biaya di Tiongkok 10% lebih rendah dibandingkan di India, 20% lebih rendah dibandingkan di Amerika Serikat, dan 35% lebih rendah dibandingkan di Eropa. Perbedaan besar dalam produksi, mulai dari tenaga kerja, material, dan lainnya, tentu akan menjelaskan mengapa Tiongkok lebih unggul. Fakta hari ini, dunia sangat bergantung pada Tiongkok dalam hal pengurangan emisi. Ini karena dua alasan. Yang pertama, Tiongkok adalah penghasil emisi terbesar di dunia. Namun, Tiongkok juga sebagai negara yang paling banyak menggunakan energi terbarukan. Jadi, pengurangan emisi domestik Tiongkok tentu akan berdampak besar pada emisi global. Yang kedua, Tiongkok mendominasi manufaktur teknologi ramah lingkungan, yang berarti negara-negara lain bergantung pada produk Tiongkok untuk mengurangi emisi mereka, karena 80% peralatan PV surya saat ini diproduksi oleh Tiongkok. Hal ini tentu telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan para pemimpin di Amerika Serikat, Eropa, dan negara-negara lain. Amerika Serikat yang terlalu bergantung pada Tiongkok untuk mencapai emisi nol bersih beresiko baik secara politik dan ekonomi. Jika Amerika Serikat tidak dapat bersaing dengan Tiongkok, lalu mengapa mereka mengenakan tarif yang begitu tinggi? Alasannya sederhana, tahun 2024 adalah tahun pemilu, maka baik Partai Demokrat maupun Republik akan mencoreng Tiongkok dan menjadikannya sasaran empuk untuk mendapatkan suara. Di mana di tahun 2019, Biden mengecam tindakan Presiden Amerika Serikat saat itu Donald Trump yang mengenakan tarif terhadap impor Tiongkok senilai 300 miliar dolar Amerika Serikat. Biden mengatakan bahwa Trump tidak mengerti dasar-dasarnya. Dia pikir tarifnya dibayar oleh Tiongkok, padahal rakyat Amerika lah yang membayar tarifnya. Namun baru-baru ini kita melihat kebijakannya sama, karena menaikkan tarif hanya akan menjadi bumerang. Memang benar bahwa tarif baru Biden terhadap impor Tiongkok senilai 18 miliar dolar Amerika Serikat hanya terfokus pada beberapa industri strategis yang Biden sebut-sebut sebagai cara pendekatan yang cerdas terhadap barang target, seperti kendaraan listrik, sel surya, baja, aluminium, dan peralatan medis tertentu. Namun ia tetap mempertahankan sebagian besar tarif berbasis luas dari era Trump yang pernah ia kritik.
Sedangkan untuk industri kendaraan listrik, semua orang tahu bahwa kendaraan listrik Tiongkok adalah yang termurah dan tercanggih. Bahkan Elon Musk pernah mengatakan bahwa pembuat kendaraan listrik Tiongkok akan menghancurkan sebagian besar pesaingnya tanpa hambatan perdagangan. Sederhananya, perusahaan mobil Tiongkok adalah perusahaan mobil paling kompetitif di dunia, dan hambatan perdagangan apapun yang diterapkan, maka hanya akan menjadi bumerang bagi perusahaan lainnya. Dan bagian paling konyol dari rencana Biden untuk menaikkan tarif ekspor kendaraan listrik Tiongkok hingga 100% adalah bahwa Amerika Serikat tidak benar-benar mengimpor kendaraan listrik Tiongkok. Hal yang sama juga terjadi pada sel surya, karena ekspor sel surya ke Amerika Serikat hanya menyumbang kurang dari 0,1% dari total ekspor Tiongkok pada tahun 2023. Dan pertanyaannya, apa gunanya menaikkan tarif ekspor EV jika tidak ada ekspor dari Tiongkok? Jadi, meskipun tarif impor EV naik hingga 1000%, tidak akan ada bedanya, karena hanya sedikit pembuat EV Tiongkok yang mengekspor kendaraan mereka ke pasar Amerika Serikat. Di satu sisi, pemerintah Amerika Serikat tampaknya peduli terhadap energi ramah lingkungan dan mendorong warga Amerika untuk menggunakan EV. Namun di sisi lain, pemerintah Amerika Serikat juga menerapkan tarif impor 100% pada EV murah dari Tiongkok. Beberapa orang mungkin ada yang berpendapat bahwa Amerika Serikat melakukan hal ini bukan hanya soal kebijakan ramah lingkungan, tapi karena pembuat mobil lokal atau bahkan negara lain seperti Korea atau Jepang. Inilah sebabnya mengapa kenaikan tarif baru-baru ini hanyalah seperti sebuah unjuk rasa yang dibuat oleh para politisi Amerika Serikat untuk memenangkan pemungutan suara. Lantas, bagaimana dengan sanksi dan kontrol ekspor yang diberlakukan Gedung Putih terhadap Tiongkok? Hal ini merupakan tindakan standar ganda dari politik Amerika Serikat. Di satu sisi, mereka mengecam Tiongkok karena memberikan subsidi besar-besaran kepada beberapa industri, seperti sektor kendaraan listrik dan microchip. Namun di sisi lain, Amerika Serikat juga mensubsidi pembuat EV seperti Tesla. Selain itu, Joe Biden juga menandatangani Undang-Undang Chip dan Semi pada tahun 2022 untuk membantu mendukung penelitian dan pengembangan manufaktur semikonduktor dalam negeri senilai 52 miliar dolar Amerika Serikat. Ini bertujuan untuk merevitalisasi industri semikonduktor Amerika Serikat, termasuk meningkatkan manufaktur dan pengembangan semikonduktor di Amerika Serikat, serta meningkatkan daya saing Amerika Serikat dalam mengembangkan teknologi semikonduktor. Ketika Tiongkok memberikan subsidi industri semikonduktornya, pemerintah Amerika Serikat mengecam Tiongkok dengan mengatakan bahwa Tiongkok curang dengan persaingan yang tidak sehat. Dengan kata lain, Amerika Serikat mensubsidi industri semikonduktor lokalnya, tetapi anehnya, mereka tidak mengizinkan Tiongkok melakukan hal yang sama. Dan pada titik ini, segalanya akan menjadi lebih konyol, dan Tiongkok akan menjadi kambing hitam dan sasaran empuk bagi para politisi di Amerika Serikat. Tidak peduli apakah itu Joe Biden atau Donald Trump, tidak peduli apakah itu Partai Republik atau Demokrat. Perdagangan dunia dan ekonomi global lah yang akan menderita akibat keangkuhan para politisi Amerika Serikat. Jadi bagaimana menurut Anda? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar kami. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya.